Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Psikologi Industri Organisasi kelas B yang beranggotakan Yolanda Ankayama, Rahmat Fikiza Fikri, Yora Elsyasha Putri, Natasha Syahila, dan Maharani Syarifah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang training dan development. Training. Apa itu training? Training adalah upaya terencana oleh organisasi atau perusahaan untuk memfasilitasi proses pembelajaran karyawan dan transfer perilaku yang terkait dengan pekerjaannya. Terdapat 5 jenis training. Yang pertama yaitu pelatihan keahlian. Yang kedua pelatihan ulang. Yang ketiga pelatihan lintas fungsional. Yang keempat pelatihan tim. Dan yang kelima adalah pelatihan kreativitas. Pertama adalah pelatihan keahlian, di mana pada training ini seorang karyawan yang tidak bisa akan menjadi lebih ahli di bidangnya. Yang kedua yaitu pelatihan ulang. Terkadang karena adanya perkembangan zaman, tuntutan pekerjaan akan berubah-ubah sehingga pelatihan ulang pada karyawan sangatlah dibutuhkan. Ketiga adalah pelatihan lintas fungsional. Pelatihan ini berguna untuk memperkaya keahlian para karyawan dalam bekerja. Yang keempat adalah pelatihan tim. Berguna untuk melatih kerjasama tim yang ada di sebuah perusahaan. Yang kelima adalah pelatihan kreativitas yang berfungsi untuk menghasilkan dan meningkatkan kreativitas karyawan di perusahaan agar dapat memunculkan ide-ide baru untuk perusahaan. Manfaat dan fungsi training. Secara umum, manfaat training adalah mengurangi kecemasan dan frustasi karyawan pada saat menjelang pekerjaannya. Pelanggan yang terpuaskan berasal dari karyawan yang terlatih. Program pelatihan akan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dan unggul. Fungsi training. Sebagai pemeliharaan, memastikan karyawan bekerja dengan cara-cara yang sesuai dengan perusahaan dan konsisten untuk mencapai tujuan. Untuk memotivasi, untuk meningkatkan minat terhadap pekerjaan dan menggerakkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan lebih efektif dan berprestasi. Sosialisasi. Karyawan diperkenalkan pada prioritas, nilai, norma, prosedur, dan sistem organisasi secara umum. Keterampilan yang ditingkatkan melalui training adalah motor skill, cognitive skill, dan interpersonal skill. Baiklah, saya akan membahas mengenai perbedaan training dan juga development. Development mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan juga sifat kepribadian dalam jangka waktu yang panjang. Berikut ada beberapa perbedaan yang mencolok antara development dan juga training. Yang pertama, perbedaannya dapat dilihat dari segi tujuan, di mana training peningkatan kemampuan individu yang berfungsi untuk kepentingan jabatannya di saat sekarang. Sedangkan development peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Yang kedua, dilihat dari segi sasarannya, di mana training ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja dalam jangka pendek. Sedangkan development
untuk meningkatkan kinerja dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, dilihat dari segi orientasi, di mana training berfungsi untuk kebutuhan jabatannya di masa yang sekarang, dan juga development berfungsi untuk kebutuhan perubahan yang terencana atau tidak terencana. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi kami. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.